Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Adilia dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu dengan judul cara belajar di sekolah baru. Nah, ini teman-teman kelas 7 kan telah memasuki dari SD ke SMP. Jadi teman-teman gimana sih caranya belajar di sekolah yang baru? Apakah sama dengan yang ketika di SD ataukah beda? Nah, mari kita lanjutkan materinya. Nah, ini dia teman-teman pengertian belajar. Nah, sebelumnya belajar itu apa sih? Nah, belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada seseorang. Misalkan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu karena belajar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang awalnya nggak tahu jadi tahu ya, teman-teman bisa belajar. Nah, belajar itu juga nggak hanya di rumah, nggak hanya di sekolah, tetapi melainkan juga belajar dari pengalaman itu juga bisa. Karena teman-teman mempunyai pengalaman awalnya nggak bisa belajar sepeda, awalnya nggak bisa naik sepeda, terus kemudian belajar naik sepeda. Nah, akhirnya kan berpengalaman, kemudian menjadi bisa. Nah, itu teman-teman. Kemudian, nah, perubahan sikap tersebut mencakup yang pertama. Tadi kan ada beberapa perubahan. Belajar adalah mengenai tentang perubahan yang awalnya nggak bisa menjadi bisa. Nah, itu adalah perubahan kognitif. Jadi teman-teman kognisinya, pemikirannya itu menjadi berubah, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Oh, gitu toh. Oh, ternyata 1 tambah 1 sama dengan 2 loh. Oh, ternyata 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itu termasuk perubahan kognitif. Nah, yang kemudian perubahan sikap, yaitu menjadi perilaku negatif menjadi perilaku positif, dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Misalkan teman-teman awalnya nggak tahu kalau misalkan mencetek itu nggak boleh misalkan. Nah, kemudian karena dikasih tahu, kemudian belajar dari pengalaman bahwa ternyata mencetek itu nggak boleh. Nah, teman-teman merubah yang awalnya mencontek menjadi belajar sendiri, jadi nggak mencontek lagi. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman membuli temennya, misalkan awalnya hanya bercanda, kamu lo gendutan, kamu lo kurusan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian karena yang dibully nangis, kemudian melapor ke guru misalkan. Nah, teman-teman terus dikasih tahu, oh itu tuh nggak boleh, membuli itu tuh nggak boleh. Nah, jadi dari pengetahuan itu teman-teman bisa merubah perilaku negatif yang awalnya teman-teman itu nggak tahu kalau itu negatif menjadi perilaku positif. Nah, itu bisa juga. Atau teman-teman biasanya kan banyak nih ya teman-teman yang nakal terus kemudian dipondokkan, dapat ilmu di dalam pesantren. Nah, yang awalnya mungkin tidurnya bangunnya kesiangan, terus malas belajar. Nah, karena sudah berada di pondok pesantren menjadi perilakunya menjadi positif. Bangun lebih pagi, belajar lebih semangat, nggak malas-malasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian perubahan keterampilan. Tidak terampil menjadi terampil. Misalkan teman-teman awalnya nggak bisa masak, terus cari-cari pengetahuan tentang memasak di YouTube atau belajar bersama ibu teman-teman. Nah, itu juga bisa. Jadi awalnya nggak bisa memasak menjadi bisa memasak gitu ya. Lalu, nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam belajar. Yang pertama, niat. Jadi faktor-faktor ini adalah mempengaruhi lancar tidaknya belajarnya teman-teman, efektif tidaknya belajar teman-teman. Yang pertama, niat. Kalau misalkan kita nggak niat belajar, ya mana akan bisa masuk apa yang hal kita pelajari, yang nggak akan bisa masuk gitu. Jadi pertama itu harus niat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Kalau misalkan kita benar-benar niat belajar, pasti sesuatu yang kita
aja sesuatu yang kita cari tahu, informasinya itu akan mudah meresap ke dalam otak kita, seperti itu. Yang kedua, banyak membaca. Jadi semakin teman-teman banyak membaca, semakin teman-teman banyak mengetahui segala informasi, segala pengetahuan. Jadi jangan sampai kita malas membaca, karena membaca itu penting. Misalkan kalau bosan membaca buku pengetahuan, bisa membaca berita, artikel-artikel gitu. Jadi kayak selingan agar kita tuh tetap hobi membaca. Yang ketiga, memperbanyak latihan. Nah, setelah kita membaca, misalkan kita membaca tentang materi nih. Nah, setelah materi itu kan ada soal-soal. Nah, kita itu bisa untuk latihan agar apa? Agar yang telah kita pelajari kita amalkan. Nah, kita latihankan agar kita tuh tetap bisa di dalam suatu pengetahuan itu gitu. Misalkan kita sudah nih belajar matematika, kemudian kita latihan soal-soal. Nah, semakin kita sering latihan, maka akan semakin kita bisa dan menguasai tentang materi itu. Nah, yang keempat yaitu mengatur waktu belajar. Teman-teman harus bisa mengatur waktu belajarnya. Misalkan di dalam satu hari teman-teman meluangkan waktunya habis maghrib sampai isya, atau habis isya jam 7 sampai jam 9, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman harus meluangkan waktu, mengatur waktu. Jangan sampai karena banyak waktu longgarnya di rumah jadinya kayak terlena, nggak ada waktu untuk belajar, itu jangan sampai. Nah, yang kelima, disiplin. Teman-teman udah buat jadwal nih, misalkan dari pagi sampai malam. Pagi bangun tidur, habis bangun tidur sholat subuh, makan pagi, sarapan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus berusaha untuk mengikuti kegiatan itu. Teman-teman harus berusaha untuk mengikuti jadwal yang telah teman-teman buat. Jadi semakin teman-teman disiplin, semakin teman-teman bisa untuk mengatur waktu belajar teman-teman gitu. Yang keenam, konsentrasi. Nah, konsentrasi ini juga dipengaruhi oleh tempat. Yang ketujuh, tempat belajar yang mendukung. Kalau misalkan teman-teman belajar di depan TV, itu kan nggak mendukung sama sekali ya, karena pasti akan berisik dan juga akan terdistraksi, akan terganggu konsentrasinya oleh suara-suara TV atau suara-suara keluarga yang menonton TV. Jadi usahakan tempat belajarnya itu mendukung agar konsentrasi kita tuh bisa penuh, agar konsentrasi kita tuh bisa benar-benar fokus terhadap pelajaran yang akan kita pelajari gitu. Misalkan di kamar, nah di kamar itu juga lumayan efektif. Nah, kalau misalkan maaf ya teman-teman, terganggu dengan suara motor. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar, diusahakan untuk menjauhkan gadgetnya. Karena apa? Karena kalau misalkan ada centing notif WA, pasti dari siapa ya, pasti akan seperti itu gitu. Jadi jauhkan gadget teman-teman ketika teman-teman belajar. Kemudian beberapa cara belajar di sekolah. Yang pertama ada belajar mandiri, dan yang kedua ada belajar kelompok ya. Kalau belajar mandiri ini ya merupakan suatu belajar dilakukan oleh siswa ketika misalkan jam kosong ya. Rata-rata kalau misalkan jam kosong pasti seneng ya. Ya alhamdulillah jam kosong, gurunya nggak ada buat main-main. Nah, jangan seperti itu. Kalau bisa ya ketika jam kosong ya tetap belajar mandiri, tetap baca-baca materi yang akan dipelajari pada hari itu atau hari berikutnya. Terus yang kedua, belajar kelompok. Nah, kalau misalkan belajar sendiri nggak bisa, ya silahkan cari temen yang bisa diajak untuk bekerja sama, untuk belajar kelompok. Bertukar informasi, bertukar diskusi mengenai pelajaran yang akan diajarkan di hari itu atau hari berikutnya, atau sesuatu hal yang mungkin teman-teman nggak mengerti dan bisa ditanyakan kepada teman-teman yang lain. Itu juga merupakan salah satu cara belajar yang efektif. Lanjut. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, menyiapkan diri sebelum masuk kelas. Nah,
menyiapkan diri sebelum menonton YouTube itu juga termasuk. Berdoa sebelum belajar, berdoa mencari ilmu. Allahumma, gimana doanya? Berdoa sebelum belajar, berdoa mencari ilmu. Kemudian konsentrasi. Nah, bertanya jika kurang paham. Nah, ketika teman-teman ini kalau misalkan mendengarkan materi dari YouTube, misalkan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada guru materi pelajarannya. Terus yang kelima, mencatat hal yang penting. Terus yang keenam, membuat rangkuman. Jadi rangkuman itu akan memudahkan teman-teman untuk memahami suatu pelajaran tersebut, suatu materi tersebut. Yang ketujuh, berdiskusi. Nah, diskusi ini ditujukan untuk bertukar informasi teman-teman dengan temannya, seperti itu. Jadi mungkin ada hal yang teman-teman kurang tahu nih, ayo nih kita berdiskusi, misalkan seperti itu. Nah, bisa ditanyakan ke temannya atau ke gurunya. Nah, karena sekarang lagi pandemi, kita sedang melaksanakan belajar di rumah, pelajaran jarak jauh. Gimana sih caranya? Apakah sama? Ya, sama. Setidaknya kurang lebih sama. Yang pertama, kita harus bisa mengatur waktu belajar kita. Kita harus, setelah kita mengatur belajar kita, nah, kan sekarang ini kita sedang belajar. Nah, malamnya nanti kita bisa mengulang pelajaran atau menghafal hal-hal yang mungkin harus dihafal. Terus yang ketiga, setelah kita belajar membaca, menghafal, nah kita membuat ringkasan untuk diri kita sendiri. Untuk memudahkan kita menghafal atau untuk memudahkan kita memahami suatu materi yang telah kita pelajari. Nah, cukup sekian materi bimbingan konseling hari ini. Banyak salahnya dari Bu Adelia, banyak kurangnya dari Bu Adelia. Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bye bye, sampai jumpa minggu depan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.